Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Putri Fitria yang akan menemani kalian selama 5 menit ke depan. Dengan berita ironi penolakan RUU Kesehatan, ancaman perlindungan hukum bagi nakes. Dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia, rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah telah menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Namun, ironisnya penolakan tersebut justru berpotensi menghambat kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih jelas dan kuat bagi dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan atau nakes dalam memberikan pelayanan. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril, menyatakan bahwa para dokter dan nakes sebenarnya tidak perlu khawatir karena pasal-pasal terkait hukum yang mereka khawatirkan telah ada dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Terlebih selama hampir 20 tahun berlakunya undang-undang ini, tidak ada organisasi profesi maupun individu yang bergerak dan berinisiatif untuk memperbaikinya. DPR justru memulai inisiatif untuk memperbaiki undang-undang yang ada sehingga pasal-pasal terkait perlindungan hukum ini menjadi lebih baik. Pemerintah pun mendukung upaya ini. Menolak RUU akan mengembalikan pasal-pasal terkait hukum yang ada seperti dulu, yang sudah terbukti membuat banyak masalah hukum bagi para dokter dan nakes, katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa tanggal 16 Mei 2023. Satu contoh usulan peraturan dalam RUU Kesehatan yang menimbulkan perdebatan adalah situasi di mana dokter masih dapat digugat secara pidana atau perdata meskipun sudah menjalani sidang disiplin. Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan-aturan ini sebenarnya sudah ada dalam undang-undang praktik kedokteran yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Praktik Kedokteran 29/2004. Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Praktik Kedokteran 29/2004 menjelaskan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengajukan pengaduan tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Sementara itu, pada ayat 3 menyatakan pengaduan tersebut tidak menghilangkan dengan tindakan pidana kepada pihak berwenang atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Menurut Syahril, pasal-pasal ini masih dalam pembahasan oleh DPR dan pemerintah untuk dapat diperbaiki. Terdapat beberapa usulan baru dalam RUU Kesehatan yang tidak terkait dengan pasal-pasal perlindungan hukum yang sudah berlaku pada saat ini. Dia pun memberikan contoh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perselisihan anti perundungan dan perlindungan bagi peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan. Dengan hal ini, penolakan RUU Kesehatan seharusnya tidak hanya dilakukan begitu saja, tetapi juga harus diimbangi dengan solusi alternatif untuk memperbaiki pasal-pasal yang bermasalah. Pasal ini penting bagi tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan aman dan terlindungi secara hukum. Syahril menegaskan pemerintah dan DPR masih membahas pasal-pasal perlindungan hukum ini dan mengundang masukan dari publik. Oleh karena itu, menghentikan proses pembahasan RUU Kesehatan bukanlah solusi yang tepat, ucapnya. Sekian berita yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.